Persiapan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada satu peristiwa yang tak akan mungkin dilupakan sebelum hari Jumat itu. Ya, sebelum Yesus dianiaya, sebelum Yesus disalibkan, ada satu peristiwa penting, dan itu adalah kemenangan. Di situ sesungguhnya kemenangan itu, yaitu di Taman Getsemani. Ini sangat penting. Dan kalau kita lihat, murid-murid gagal mempertahankan iman mereka karena kegagalan di Taman Getsemani. Murid-murid gagal mempertahankan pendirian mereka bahwa mereka tetap percaya kepada Yesus. Ketika melihat penderitaan yang luar biasa, mereka mundur. Jadi pada umumnya kita nggak siap menderita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Pada umumnya kita ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tidak siap menderita. Penderitaan itu kalau boleh jangan. Ya, iman kita bisa goncang ketika ada penderitaan. Dan untuk itu kita perlu mengalami kemenangan sekalipun penderitaan itu Tuhan izinkan. Kita tidak boleh mundur. Tapi bagaimana caranya ya? Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, di mana Yesus mengalami kemenangan di Taman Getsemani dimulai sebenarnya. Dan akhirnya di Golgota itu pun dia tidak menyangkal, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak protes, tapi dia menerima penderitaan itu. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 26 ayat 36 ya sampai dengan ayat 46. Matius 26 ayat 36. Saya membaca ayat 36, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang ke-37. Kita baca secara bergantian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bersama-sama, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian jauh membacaan firman Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul. Dia tahu bahwa akan ada penderitaan yang dahsyat yang akan dialami. Jelas, ya, di dalam doa dia berkata, "Kalau boleh cawan ini berlalu." Yang dimaksud cawan itu adalah penderitaan. Dan tidak hanya sekedar penderitaan yang kaleng-kaleng. Bukan penderitaannya hanya ya tidak makan 2 hari, ya hanya penyakit bisul, ya hanya sedikit demam. Tidak.
Tapi cawan itu penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia akan mengalami siksaan yang dahsyat. Nah, untuk itu lihat bagaimana perasaan Yesus. Ya, dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Berarti pergumulan yang berat, yang luar biasa. Ya, kita kalau diberi pertanyaan, coba pilih sebagai orang Kristen, hidup dalam penderitaan atau dalam kebahagiaan, kemakmuran. Nah, kita pasti berkata, saya mau yang makmur. Maka adalah teologi kemakmuran. Ya, nah, misalnya ada teologi kemakmuran, teologi penderitaan. Saudara mau minta mana? Kalau boleh teologi kemakmuran aja makmur semua ya, semua terlengkapi. Tapi bagaimana ketika penderitaan? Nah, kita mau seimbang. Ada kalanya kita makmur, ada kalanya kita menderita. Kalau kita makmur, semua diberkati, untung gede, rezeki mengalir, kita bilang apa? Puji Tuhan, tidak jadi sombong, ya kan? Kembalikan kepada Allah, haleluya. Walaupun memang ada orang jatuh ke dalam dosa karena diberkati. Ya, tetapi pencobaan yang luar biasa juga sangat besar kepada kita ketika menderita. Kenapa saya menderita? Saya sudah serius datang kepada Tuhan, saya sudah terlibat pelayanan, saya sudah hamba Tuhan. Ya, kok hidup kayak gini? Saya sudah aktif, kok kayak gini? Kok menderita? Gimana sih Tuhan ini? Ya, penderitaan akan bisa membuat kita mundur dari Tuhan, bisa loh. Mengeluh, mundur dari pelayanan. Nah, sebenarnya dalam pergumulan Yesus menuju kayu salib itu, secara manusia kehendak Yesus adalah jangan sampai menderitalah, jangan seperti itu. Karena kalau kita lihat di kitab Yesaya, dalam nubuatan itu dahsyat banget ya penderitaan itu ya. Dia dicambuk, dipukul, diludahi, dihina, dan dikatakan apa? Babak belur, tampaknya pun, wajahnya pun tak jelas lagi. Jadi memang mengerikan sekali. Dan siapa yang mau seperti itu? Ya. Nah, secara manusianya bergumul. Ingat waktu Yesus yang menghadapi iblis waktu dicobai, 3 kali dicobai. Waktu di padang gurun itu, kemudian dibawa ke hubungan bait Allah, kemudian dibawa lagi ke puncak dan diberikan kota, tapi kemudian iblis kan kalah, ada tertulis. Tetapi itu dikatakan iblis pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Nah, waktu yang tepat itu ini puncaknya. Kalau Yesus gagal ya mengikuti kehendak Allah, ya gagal semua. Jadi disitulah, jadi benar-benar dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya. Nah, waktu dia berdoa, ternyata murid-murid tidur. Inilah kelemahan murid-murid, inilah kelemahan kita, inilah kelemahan saudara, inilah kelemahan saya. Ya, kita lemah dalam hal berdoa, sehingga Tuhan katakan kepada murid-murid, ayat 41 kita baca bersama-sama. Ya, kita sebagai murid ya. 1, 2, 3 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang pedulur, tetapi daging lemah. Jadi apa kaitannya ya berjaga-jaga, pencobaan dengan penderitaan? Ya, jadi gini, waktu kita menderita dan tidak berjaga-jaga, maka karena penderitaan itu kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita protes kepada Tuhan, kita tidak terima kenyataan seperti ini, kita marah, ya kita ngambek, ya kita bisa melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ada seorang hamba Tuhan, ternyata dia menipu jemaat, uang jemaat ditipu banyak sekali, ya. Dan kemudian ini kisah nyata, ya, seseorang menceritakan ke saya, dan kemudian temannya yang hamba Tuhan berkata, kamu kenapa lakukan itu? Dan ternyata teman hamba Tuhan yang melakukan penipuan itu dikatakan, saya sudah bosan miskin. Masa sekian lama melayani miskin terus.
Ya saya perlu juga dong menikmati, dan uang itu ya dihabiskannya poya-poya. Jadi ingin menikmati ya berkat secara dunia, tidak sabar menderita. Ini bahaya loh. Ada pelayan-pelayan mundur dari pelayanan karena nggak siap menderita. Ya. Awalnya semangat, ya seperti mahasiswa baru wisuda dikirim ke Mentawai siap gitu ya. Ada amin? Mentawai nggak mau. Ya. Nah, dikirim ke daerah pedalaman. Awalnya masih bersemangat, ya kan? Tapi di pedalaman menderita. Ya nggak ada sinyal, nggak bisa ke mall, nggak bisa rekreasi, hanya ada di hutan, teman nyamuk, jemaat juga, ya begitu yang harus dilayani. Nah, waktu pemutusan kan Laskar Kristus maju, majulah terus, itu 1 bulan. Bulan kedua juga itu lagunya, belum diubah. Bulan ketiga mulai diubah pelan-pelan, dikit-dikit dikurangi. Laskar Kristus maju, itu masih tetap. Tapi bait berikut, mundur pelan-pelan. Ya, bulan ke-6 sudah tidak di pelayanan lagi. Apa lo? Sarjana teologi masa aku ada di hutan itu. Kalau saudara menemukan nanti ya ada seorang hamba Tuhan, ini sebenarnya sekuler ya, tapi pendidikan S2 ya, seorang nona ada di hutan rimba di Jogja. Dahsyat, luar biasa. Coba nanti kalau saya dapat lagi YouTube-nya ini. Jadi dia lihat ini kok semacam tempat berteduh ya gitu. Tahu-tahu bukan tempat berteduh, itu rumah suku anak dalam itu. Jadi hanya sedikit saja. Ya seperti dia harus ke situ. Anak-anak main di hutan dia harus ke situ. Anak-anak main di sungai dia harus ke situ mengajar S2 seorang nona. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau kita hamba Tuhan, lebih dari situ, harus siap. Oke, kita ada di kota, kita nggak ada di sana, tapi di kota juga ada penderitaan. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, kalau kita tidak siap menderita, maka kita kena ujian gitu, pencobaan. Maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kejatuhannya di mana? Saya tidak menerima menderita, saya gak mau susah. Baru sakit sedikit sudah protes sama Tuhan, sudah ngomel-ngomel, gak ada sukacita, bla 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 bla, sudah malas berdoa, sudah gak mau memuji Tuhan. Nah, itu bisa terjadi loh. Nah, supaya tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita perlu banyak berdoa. Itu maksudnya. Berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi berdoa memohon kepada Tuhan supaya kalau Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami, kita bisa terima. Ini perlu kita berdoa. Ya, jadi doanya, Tuhan tolong kami, siapkan kami, jikalau penderitaan itu Engkau izinkan kami alami, kami siap. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini bukan karena kesalahan kita loh. Karena mempertahankan iman, karena pelayanan aktif, karena memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin orang lain mulai gak suka, mulai dibenci, mulai bla bla segala macam. Tapi karena kita berdoa, kita nggak menyesal jadi pelayan Tuhan. Ya, amin. Coba tanya kiri kanan, apakah Bapak Ibu menyesal melayani Tuhan? Tidak kan? Pak Peter tanya, ya enggak lah ya. Ibu Emma menyesal? Ya enggak ya. Ya, coba yang sebelah kiri saya bertanya, apakah kalian menyesal? Kita sama-sama, saya dari sini. 1, 2, 3. Apakah kalian menyesal? Jawabnya di sini apa? Tidak. Oh, enggak angkanya sih. Tidak akan menyesal. Amin. Jangan-jangan yang depan sudah nggak kelihatan, ya repot. Ya, tidak akan menyesal. Amin. Ya, 1, 2, 3. Tidak akan menyesal. Ya, sama kebalikannya juga ya, pastilah. Ya, tetapi memang kita kadang-kadang kalau nggak ada masalah semangat kita. Saya mau ingatkan ketika masalah itu datang, Petrus waktu dibilang apa? Nanti mendengar, enggak guru, enggak Yesus, biar yang lain lari, saya tidak akan lari. Petrus, ya Yesus bilang, kamu akan menyangkal. Enggak lah, saya guru ini, saya paling depan ini. Yang lain kabur. Nah, ternyata ayat itu berkata, semua juga murid-murid berkata demikian.
Tapi ketika mereka lihat Yesus ditangkap, kegagalan Petrus di mana? Pertama, dia emosi. Dia ambil pedang, ya, telinga Pak Malkus dipotongnya. Jadi kalau kita gagal berdoa, gagal mengendalikan diri, emosinya yang ada, ya apa yang ada pada kita, kita sikat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia menyangkal, saya nggak kenal Yesus. Karena penderitaan itu luar biasa loh. Nah, apalagi Yudas Iskariot lebih parah lagi, mengkhianati. Ya. Nah, pesan Yesus kepada murid-murid itu adalah berjaga-jaga, dan itu juga pesan bagi kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan manakala penderitaan datang. Seringkali begini, nggak usah penderitaan yang lain lah, sakit saja, Tuhan izinkan sakit saja kita udah mulai gelisah, mulai stres juga loh ya. Ya saya merasa juga, aduh kayak gini Tuhan, aduh gimana. Jarang kita sakit tuh, terima kasih Tuhan hari ini saya sakit, jarang. Ya, mulai apalagi dokter bilang, ya ini obatnya nggak ada. Wih, lebih ngiri lagi. Ya saya waktu cek rumah sakit, ya ini masih ada 2 batu di ginjal masih. Nah, untungnya dokternya santai. Ya memang ini batu ini heran juga, kok tenang sekali jadi situ katanya Pak. Ini masih ada 2, ini 2. Ya sambil di WSG ini 2 Pak. Tapi tenang aja. Memang bener sekali dia ya. Terus saya bilang, dok kenapa kok muncul lagi? Dia bilang, ya ini ada apa? Ada peluang memang untuk dia katanya, ada peluang untuk dia. Ini terlalu. Tapi ketika baru diperiksa jujur aja teman, juga down juga kita, lemah rasanya. Terus kemarin dicek lagi, harus cek darah. Cek darah itu apa dok? Ngecek apakah jenisnya tumor ganas atau enggak. Kaget juga. Saya pendeta bilang cek apa? Cek darah. Apa ya? Cek saja. Tapi dokter bilang kita cek siapa tahu ganas katanya. Duh, ini apa nih lo dokter ini? Oh tapi saya bilang, ya cek aja. Tapi setelah dicek darah, oh enggak, angkanya jauh. Oh haleluya. Semangat sudah kita. Jadi penderitaan itu memang tidak mudah, dan itulah yang dialami oleh sekaliber Yesus loh. Ya, karena tekanan dahsyat, dan itu ada iblis bekerja menggetarkan. Nah di situ kalau saudara menderita, ingat iblis masuk menjadi penggerak, bahkan menuduh imanmu mana, percuma kau melayani, doamu mana, macam-macam itu. Nah tapi jangan takut, percayalah. Yesus bilang kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, kita mampu menghadapi. Artinya bukan harus sembuh loh ya, bukan harus bebas dari penderitaan. Enggak, Yesus akhirnya menderita, tapi dia bisa menerimanya. Nah orang yang tidak bisa menerima ketika Tuhan izinkan dia menderita, disitulah dia akan jatuh dalam pencobaan. Itu yang pertama. Jadi kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita siap menghadapi penderitaan seberat apapun jika itu Tuhan izinkan. Amin. Amin. Yang kedua, perhatikan di dalam doa ini, dan Yesus berkata kalau boleh cawan ini berlalu, penderitaan ini berlalu, tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu lah. Jadi waktu kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, artinya kita akhirnya bisa mengikuti rancangan Allah dalam hidup kita. Jadi kehendak Allah yang kita utamakan. Kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kehendak kita adalah ke sini, tapi Tuhan mau bawa kita ke sana. Jadi kita nggak memaksakan diri kita ke kiri, tapi ikutilah dia ke kanan begitu. Nah, waktu kita berdoa dan berjaga-jaga, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan karena kita mau mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu siap mengikuti kehendak Allah, amin. Jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi akhirnya gini, dalam doa itu 3 kali berdoa, artinya serius, penting, sampai mantap dia tahu jawabannya, dan memang tidak ada cara lain. Ya, harus melalui salib itulah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan akhirnya Yesus tahu kehendak Bapa. Dia taat. Dan melalui doa-doa kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita berjaga-jaga, kita mau tunduk kepada kehendak Allah. Amin.
Kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk terus melayani. Peristiwa di Taman Getsemani sangat penting, di mana Yesus berdoa tujuannya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan dia mau sebenarnya murid-murid juga jangan jatuh dalam pencobaan, dan itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya sudah kita bangkit berdiri, kita akan naikkan doa-doa kita.